Kembali lagi bersama saya Adam Savana di pengentahu.com. Kali ini saya akan memberikan review untuk Xbox Series S. Sekalian saya akan memberikan alasan kenapa baru beli Xbox Series S di tahun 2023. Dan sebenarnya cukup menyesal karena baru-baru ini Xbox telah mengumumkan Xbox Series S terbaru, yaitu Carbon Black. Walaupun perbedaannya hanya pada kapasitas penyimpanan 1 TB, tapi itu sangat berarti. Dan di video saya sebelumnya juga pernah bilang bahwa jika ada varian Series S dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, maka Series S akan lebih digemari. Dan yang paling bikin nyesel adalah harganya tidak jauh beda. Tapi ya sudahlah, itu hal wajar. Kita lanjut saja di review Xbox Series S di tahun 2023. Saya akan sedikit mengulas tentang bagaimana si Xbox Series S ini, karena harusnya kalian sudah nonton banyak video pembahasan tentang Xbox Series S. Hal pertama yang akan saya sampaikan adalah B aja, dan keputusan untuk membeli Sony PS4 Pro sebagai konsol pertama bagi saya adalah keputusan yang sangat tepat. Kenapa B aja sudah jelas ya, tidak ada game yang membuat saya takjub dan benar-benar ingin duduk main game seharian penuh. Disclaimer terlebih dahulu, saya belum banyak nyobain game eksklusif dari Xbox seperti Halo dan kawan-kawannya. Kalaupun ada hal yang membuat saya suka dengan Xbox Series S, hanya karena ini adalah konsol next gen dengan performa 60 dan bisa 120 fps. Desain minimalis compact, itu saja. Selebihnya saya tidak kecewa sama sekali karena tidak buru-buru beli Xbox Series S dan lebih pilih menjadikan Sony PlayStation sebagai konsol pertama, tepatnya PS4 Pro. Untuk masalah spesifikasi, menurut saya sendiri Xbox Series S ini sedikit di bawah Xbox One X ya. Mungkin yang membedakan hanya generasi setiap komponennya, jadinya ya lebih kenceng. Makanya kebanyakan game saat ini tidak dirilis di Xbox One, karena supaya player segera upgrade ke konsol generasi terakhir. Biasalah, itu teknik marketing. Xbox Series S mempunyai resolusi 2K, sedangkan kalau main di TV 4K akan tetap terdeteksi 4K, tapi itu adalah hasil dari upscaling. Sebenarnya kalau belum pernah melihat tampilan 4K, itu secara kasat mata tampilan upscaling ini tidak akan begitu terasa. Tapi kalau kita sudah pernah melihat tampilan 4K di Xbox One X atau PS4 Pro, ya pastinya bisa membedakan. Yang saya suka di sini kalau masuk di pengaturan, Xbox bisa mendeteksi spesifikasi dari TV atau monitor yang kita gunakan. Dan di monitor saya ini kalau 1080p bisa 120 fps, kalau 2K bisa 60 fps. Awalnya saya senang karena ya walaupun dengan resolusi 1080 paling tidak bisa merasakan gimana sih main game di 120 fps. Tapi ternyata tidak semua game itu support 120 fps. Hasilnya ya kembali main di 1440p 60 fps. Nah, di sini saya juga sedikit bingung. Kalau dilihat Fortnite bisa support 120 fps di 1080p. Tetapi saya set di 1080p, gamenya tetap jalan di 60 fps. Padahal monitor saya sudah support 144 Hz. Pada settingan Xbox sendiri juga sudah terdeteksi bisa 120 fps. Buat kalian yang ngerti boleh kasih tahu saya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu Game Pass. Layanan subscription ini adalah yang paling digemari oleh pecinta Xbox. Langganan tiap bulan bisa memainkan ratusan game, dan apalagi kalau mau sedikit ribet ganti regional Argentina atau Turki, pasti dapat harga yang lebih murah. Kemarin saya beli GTA 5 di region Argentina, memang benar murah, dapat harga 100 ribuan menggunakan kartu kredit tentunya. Saya tidak paham, cuma gamenya baru bisa diinstal sekitar 1 minggu setelah pembelian. Tapi sekarang lancar, tidak ada masalah, dan GTA 5 ini adalah game yang sedikit saya betah main di Xbox Series S. Balik lagi ke Game Pass. Terus terang saya sendiri tidak bisa merasakan kepuasan dari apa itu yang namanya Game Pass. Kembali lagi di awal, jawabannya ya biasa aja. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu game pun yang saya minati. Kalau main di konsol Xbox mau apa? Forza Horizon saya sudah install di PC. Lagi pula, sebanyak apapun game yang tersedia di Xbox Game Pass, coba saja deh. Coba saja benar-benar kalian amati game apa yang paling tidak pernah terdengar di telinga kalian. Dari 100% library game di Game Pass, paling hanya 60% yang worth it untuk dimainkan. Ya walaupun langganannya murah sekali.
Saya juga beli akun Game Pass di Tokopedia seharga 90.000 untuk 4 bulan. Bagi saya sendiri mengeluarkan budget 90.000 untuk 4 bulan itu termasuk murah. Kalaupun misal ketagihan terus-terusan main game di Xbox Game Pass tidak terlalu masalah. Dibandingkan kalau langganan secara langsung melalui akun pribadi, jatuhnya mahal. Terlebih lagi, progres game yang kita mainkan tidak harus tersimpan di akun Game Pass yang kita beli. Kemudian untuk konsumsi daya, pada kondisi idle, daya yang dikonsumsi adalah 30 watt. Dan ketika main game sekitar 60-80 watt. Kalau menyinggung soal daya, Xbox Series S juga mendapatkan isu timbul kerusakan di PSU yang mengakibatkan tidak mau menyala. Awalnya saya duga ini dikarenakan salah satu fitur andalannya yaitu Quick Resume. Karena pada pilihan power option tersedia pilihan power off dan power sleep, dan kebanyakan kita akan pilih power sleep supaya bisa menjalankan fitur Quick Resume. Seperti halnya kita melakukan rest mode pada PS4, karena gamenya juga akan kembali ke progres terakhir ya walaupun hanya bisa satu game. Jadi istilahnya konsol kita terpaksa dalam mode sleep terus menerus, sedangkan arus listrik di rumah kita tidak stabil, jadinya merusak PSU pada Xbox Series S. Tetapi ternyata dugaan itu salah, karena fitur Quick Resume ini benar-benar bisa continuous pada kondisi power off sekalipun. Walaupun kalau kita lihat pada kondisi power off sebenarnya tidak dalam benar-benar kondisi off, masih mengambil daya 0-0,5 watt. Jadi boleh saya bilang fitur Quick Resume ini benar-benar inovasi terbaik yang Xbox berikan. Dan untuk meminimalisir kerusakan pada PSU, saya beli smart plug yang bisa off memutus arus supaya tidak ribet cabut colok kabel power, atau plug yang ada switcher on atau off juga bisa. Intinya kalau mati arus listrik benar-benar harus off. Paling tidak itu yang saya bisa lakukan untuk mencegah kerusakan PSU pada Xbox Series S. Tapi ya semoga saja Xbox-nya awet. Oke, sekarang kita masuk pada bagian paling akhir. Kalau ditanya apakah masih worth it beli Xbox Series S di tahun 2023, saya sebagai gaming reviewer tentunya tetap butuh Xbox Series S ya untuk dijadikan bahan komparasi hardware gaming. Tapi kalau sebagai individu saya tidak akan membeli Xbox Series S di tahun 2023 atau ke depan. Alasannya simple, Xbox Series S ini diburu karena sebagai alternatif ketika konsol PS5 dan Xbox Series X itu harganya tidak masuk akal. Nah sekarang kan sudah masuk akal, sudah normal. PS5 juga sudah tersedia di Sony Official Store. Harga Xbox Series X juga sudah turun di 7 jutaan. Jadi istilahnya tanggung beli konsol gaming untuk jangka panjang. Walaupun secara umum Xbox Series S ini cukup bagus hardware-nya dengan harga yang murah. Tapi kalau budget kalian itu juga di range 5 jutaan untuk sebuah konsol gaming, ya Xbox Series S tetap menjadi pilihan terbaik. Dan seperti yang saya bilang di awal, mending tunggu rilisnya Xbox Series S Carbon Black. Kalau dilihat harganya juga sama, dan yang pasti bisa menyimpan game karena kapasitasnya 1 TB. Sangat worth it untuk menyimpan game dari layanan Game Pass yang sangat banyak. Kalau Series S hanya bisa menyimpan 7-8 game saja, di Xbox Series S Carbon Black kalian bisa simpan 2 kali lipat, 14-16 game. Nah dari situ sudah kelihatan perbedaannya. Worth it tidaknya untuk beli Xbox Series S putih ini di tahun 2023, jawaban saya memang nggak pasti ya. Tapi ya semua kembali pada kebutuhan. Kalau budget 5 jutaan sisanya boleh diinvestkan untuk controller. Dan kalau ngomongin controller yang cocok, ya Lucky Fox yang baru saja saya unboxing juga boleh jadi pilihan. Review lengkapnya memang belum saya buatkan, tetapi saya rasa secara keseluruhan tetap jadi controller alternatif yang wajib dimiliki oleh user Xbox Series. Boleh pilih warna putih untuk Xbox Series S dan yang warna hitam juga cocok untuk Xbox Series X. Kemudian untuk melengkapi sekaligus membantu kalian yang saat ini masih ragu untuk membeli Xbox Series S, saya akan mempermudahnya. Game Pass adalah subscription game yang paling worth it karena harganya murah. Kalian bisa mencoba sekaligus menamatkan semua game yang belum pernah kalian coba. Tinggal tarik budget kuota untuk download saja. Kemudian cari game yang kalian suka dengan jangka waktu playtime yang terpanjang.
untuk menemani porsi main game kalian. Karena apa? Karena kalian pasti bosan mainin game-game yang ada di Game Pass. Terlebih lagi kalau dibandingkan dengan game konsol Sony, pengalaman game pasti jauh berbeda. Contoh game dengan playtime panjang itu seperti apa? Contoh paling mudah ya game kompetitif FIFA, Fortnite, Call of Duty, GTA 5 juga bisa jadi pilihan. Sekali lagi, yang menjadi masalah adalah tidak ada game yang membuat saya benar-benar betah main game di Xbox Series S. Nah, nanti kalau ada game untuk konsol next gen tentunya dan gamenya bagus dan bikin saya betah main game di Xbox Series S, saya akan merekomendasikan membeli Xbox Series S. Jadi intinya Xbox Series S akan sangat worth it kalau ada game yang bagus di dalamnya. Itu kalau menurut pengalaman saya pribadi, terlepas adanya series terbaru yaitu Carbon Black. Selebihnya secara umum penilaian saya sama saja seperti dua video pembahasan yang telah saya berikan. Kalian boleh nonton videonya kalau belum nonton. Oke, mungkin cukup sekian review dari saya tentang Xbox Series S di tahun 2023, tepatnya di pertengahan tahun. Semoga bermanfaat. Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya.